Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini dan pada kesempatan ini saya Tommy Aditya Sinulingga SMH CTL. Pada kesempatan ini mau menjelaskan dan memberikan klarifikasi terhadap berita viral yang dalam hal ini ada oknum yang mengaku-ngaku pas pampres dalam ini melakukan tindak kekerasan sehingga atau dalam hal ini kami menduga ada tindakan penganiayaan karena klien kami ya warga masyarakat Desa Bandar Baru Dusun 1 dan Dusun 5 memiliki luka memar ya di dada sebelah bagian sininya. Nah, perlu saya klarifikasi ya, Bapak Kapendam 1 Bukit Barisan sudah memberikan statement di media bahwasannya tidak benar itu merupakan anggota Pas Pampres. Nah, perlu klarifikasi Bapak, yang mengaku-ngaku Pas Pampres itu kata tersebut bukan muncul dari masyarakat, tapi kata-kata tersebut itu muncul langsung dari oknum ya yang melakukan hal tersebut. Kami Pas Pampres seperti itu. Nah, saya pun selaku kuasa hukum dalam hal ini ya mengetahui itu pasti bukan ring 1. Karena ring 1 dalam hal ini punya ciri khas tersendiri. Nah, permasalahannya, Pak, apakah dibenarkan ya melakukan tindak kekerasan sampai ada penganiayaan? Itu yang pertama, Pak, pertanyaannya. Yang kedua, dalam hal ini, apakah diperbolehkan mengkambing hitamkan atau merusak citra Pas Pampres sendiri oleh oknum sendiri? Kalau itu aparat penegak hukum, maka fatal itu, Pak. Kami kuasa hukum pasti akan hari ini akan menyurati ke komandan Pas Pampres untuk mempertanyakan itu dan dalam hal ini meminta tindak tegas. Ya, oknum itu mengatasnamakan Pas Pampres itu sudah merusak citra. Itu tidak boleh lagi dipelihara, Pak. Ya, itu yang kedua, Pak. Nah, yang ketiga perlu saya klarifikasi. Dalam hal ini mengapa masyarakat itu ingin sekali berjumpa dengan Bapak Haji Joko Widodo? Yang pertama karena beliau itu merupakan orang nomor 1 di Indonesia. Di mana letak salahnya masyarakat ingin menjumpai presiden? Dengan harapan mana tahu bisa bertemu. Kalau dengan harapan, kalau sudah bertemu mana tahu bisa disalam oleh presiden. Kalau sudah disalam presiden mana tahu ada kesempatan bisa berbicara satu patah dua patah. Ya, karena dalam hal ini Bapak Edi Rahmayadi, Bapak Gubernur Sumatera Utara menyampaikan statementnya di media bahwasan setelah kunjungan presiden akan dilakukan penertiban ataupun penggusuran di bumi perkemahan Sibolangit. Karena statement itulah yang memicu masyarakat itu menjadi takut, menjadi gelisah dalam hal ini. Nah, masyarakat tadi ingin sekali bertemu Bapak Haji Joko Widodo itu tujuannya untuk menyampaikan, Pak, tolonglah Pak, belusukanlah ke Desa Bandar Baru Dusun 1 Dusun 5, Pak. Ya, agar dalam hal ini Bapak melihat langsung di sana sudah jadi perkampungan, sudah berdomisili di sana, Pak, warga masyarakat yang 925 jiwa banyaknya, Pak, di sana 350 kakak. Dan sudah banyak juga, Pak, fasilitas umum seperti masjid, sekolah, tahfiz Quran, gereja Nias pun sudah ada, ya gereja dalam hal ini proses tersebut sudah ada, tempat ibadah lainnya ya, dan sekolah-sekolah ya, ada juga puskesmas, kantor desa, di seluruhnya di sana. Mau memperlihatkan itu, bahkan Bapak, warga masyarakat ini ingin memperlihatkan bahwasannya sebelum ada pramuka pun di sana sudah ada perkampungan. Itu dibuktikan dengan sejarah-sejarahnya, ada bekas irigasi, ada dalam hal ini kuburan umum dalam hal ini dari tahun 1939, 1944 yang dikebumikan di sana. Mau memperlihatkan itu untuk Bapak Haji Joko Widodo itu melihat langsung.
Dan dalam hal ini mau menceritakan juga apabila Bapak Jokowi, presiden yang sangat kami percaya, presiden yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan, kiranya bisa berkenan Pak dalam hal ini untuk menyinggahi, karena Bapak ada kunjungan di kota Medan, kiranya untuk singgahlah Pak ke desa Bandar Baru. Di sana Pak, pada masa Orde Baru dulu Pak, waktu dibuatkan Jambore Nasional, ada upaya paksa Pak dari pemerintahan Orde Baru dulu. Siapa tidak memberikan tanah, dalam hal ini disebut PKI, jadi diambil secara paksa. Bahkan sudah ada juga dalam hal ini pinjam pakai yang dilakukan ya oleh pemerintah Deli Serdang pada saat itu ya untuk kegiatan tersebut, dan janji nanti akan dikembalikan. Lalu ada juga surat dalam hal ini untuk inventarisasi Pak, surat-surat dikumpulkan nanti diperbarui itu politiknya, tapi ada yang tidak menyerahkan diancam PKI. Jadi banyakkan sebagian umum banyaknya sudah ada yang menyerahkan surat-suratnya, dari 1965 pun mereka sudah punya surat. Ya, surat itu sampai sekarang tidak nampak lagi. Dan hanya beberapa orang yang tidak menyerahkan, dan itu kami punya bukti aslinya semua Pak. Artinya perolehan itu ya terhadap tentang SK Gubernur nomor 23 tahun 1988 tentang hak pakai itu, perolehannya itu sejarahnya seperti apa. Dan banyak lagi dalam hal ini dugaan ya, hal tersebut itu diperoleh itu tidak dengan cara yang sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Nah, kami mau mempertunjukkan itu. Terlebih lagi ada PP nomor 20 tahun 2021 itu tentang tanah objek telantar, tepatnya di pasal 7 juga diberitahukan apabila sudah dikuasai turun temurun terus menerus oleh masyarakat lebih juga 20 tahun, sudah jadi perkampungan juga, maka itu sudah diindikasikan tanah telantar. Dan kami juga sadar Pak, ada reforma agraria Pak. Itu yang diharapkan masyarakat Pak, untuk diberikan masyarakat itu agar memiliki sertifikat hak milik. Saya juga selaku kuasa hukum sudah melakukan banyak upaya. Ya, dalam hal ini kami sudah secara administratif menggunakan upaya administratif karena Permen Agraria 20 tahun 2001 kami membuatkan dalam hal ini pengaduan ya dan permohonan untuk terindikasinya tanah telantar SK 1 tahun 1988 tersebut. Dan ini sudah diproses. Kami juga sudah berdiskusi juga dengan tim Wakil Menteri ATR BPN dengan pihak sengketa tanah pada saat bulan Desember 2022 yang lalu. Juga masyarakat dalam ini dua kali demo untuk menyampaikan aspirasinya di DPR, DESU. Dalam hal ini sudah diagendakan tanggal 20 ke atas itu untuk dilakukan rapat dengar pendapat. Kami juga sudah banyak melakukan pengaduan baik itu di tingkat Kapolri ya, kementerian-kementerian lain. Kemarin juga kami langsung dipanggil oleh Kementerian Hukum dan HAM Bapak Yasona Lawli. Dalam hal ini sudah juga masyarakat mendengar langsung keluh kesahan masyarakat Desa Bandar Baru. Ya, kemarin juga kami sudah mengadu hal tersebut kepada Pak Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution. Dalam hal ini memohon untuk disampaikan ya, karena beliau itu menantu presiden. Kami sadar bukan warga Kota Medan, tapi melalui perorangannya kami meminta mohon bantuan. Seluruhnya sudah dilakukan upaya, namun tetap statement Bapak Edi Rahmayadi itu menakuti masyarakat Desa Bandar Baru. Oleh karena itulah masyarakat itu ingin berkesempatan demikian. Tapi dikarenakan masyarakat takut salah langkah, masyarakat itu selalu minta saya dampingi selaku kuasa hukum masyarakat. Maka saya pun setiap apa tindakan itu saya selalu berkoordinasi. Saya juga ada bukti bahwasannya Intel Kodam, Intel Poldasu sebelum ya kami datang ke sana itu sudah ada kami bertemu untuk koordinasi. Hari hanya yang awalnya tidak ada rencana untuk masyarakat ke Medan, tiba-tiba masyarakat menghubungin saya untuk ke Medan mau jumpa Bapak Jokowi. Di perjalanan saya telepon langsung,
via Intel Polda dan Intel Kodam. Masyarakat boleh tidak kami membentangkan spanduk ini, kami bukan unjuk rasa Pak. Tapi jangan salah tindakan, nanti saya koordinasikan dulu. Saya sudah telepon dalam hal ini ya Intel Polda dan Intel Kodam. Mereka melarang. Saya sudah kasih arahan jangan sampai membentangkan. Jadi harapannya hanya untuk bertemu Bapak Presiden. Kalau bahasa karonya untuk pepalang pusuh, artinya untuk mendinginkan hati sajanya ini ya. Saya bilang, ya Pak, kata Yu. Nah walaupun memang ada, saya benarkan spanduk tadi sudah dibawa. Spanduk itu, tolonglah Pak, kami masyarakat desa Bandar Baru, tolong Pak kami perhatikan kami, tanah kami digusur. Seperti itu dengan ibaratkannya pada saat demo-demo yang kemarin itu spanduknya. Tapi karena sudah ada koordinasi, spanduk itu sama sekali tidak pernah dibentangkan. Dan masyarakat ya yang saya dampingi itu kooperatif. Ya, kami sampai di Gedung Serbaguna Pemprov Su di Jalan Pancing itu karena begitu banyaknya memang kendaraan yang ingin mau jumpa langsung dengan Bapak Jokowi, makanya kami parkirnya hingga ke Jalan William Iskandar Pasar 5 dekat sebelah Universitas Unimed ya. Jalan kaki hingga ke pagar yang mukanya itu adalah Pasar MNTC. Nah, berharap dalam hal ini Bapak Jokowi lewat di pagar tersebut. Namun karena tidak rezeki, beliau bukan lewat di pagar tersebut tapi melalui pintu keluar lain, ya. Nah, itu pun via Intel Polda selalu mendampingi kami untuk mewanti-wanti jangan sampai ada spanduk, kita jaga kekondisifan. Saya pun membilangkan kepada klien untuk masyarakat juga jangan itu. Ini harapannya hanya untuk bertemu Bapak Presiden Joko Widodo yang dalam hal ini tidak ada aturan sama sekali. Ya harus ada izin Pak. Namanya ibaratkannya kunjungan presiden, orang di pasar itu harus ada izin menjumpa tidak. Kalau Bapak Jokowinya belusukan harus ada izin, tidak perlu Pak. Ya wajar saja orang yang sudah berjumpa dengan Bapak Jokowi berpengharapan lebih, dia mau mengutarakannya di mana letak dilarangnya Pak. Itu yang saya mau jelaskan. Tapi tetap kami kooperatif. Saya pastikan karena saya mendampingi masyarakat tersebut dari awal hingga akhir, tidak pernah ada dibentangkan spanduk. Ya, karena saya sudah larang. 12 orang masyarakat itu hanya ingin berjumpa Bapak Presiden. Kalau ada kesempatan rezeki tadi bertemu, bisa salam dengan Bapak Presiden. Kalau ada kesempatan lagi, ada rezeki lagi bisa berbicara 1-2 patah, itu yang mau diharapkan. Tapi tidak rezeki, makanya masyarakat kembali. Jadi kami kembali. Pihak Intel Polda pun mengawani separuh jalan, tiba-tiba tidak kelihatan lagi. Kami sampai di parkiran mobil, hendaklah kami pulang. Dalam hal ini, saya sudah di dalam mobil, tiba-tiba saya lihat ada keributan. Saya turun langsung, ternyata dalam ini ada oknum. Ya, kalau tadi Bapak Kapendam 1BB menyebutkan itu ring 3, berarti saya pastikan kalau begitu dari pernyataan Bapak, statement Bapak itu adalah aparat penegak hukum. Ya, itu tidak dibenarkan Pak melakukan kekerasan kepada masyarakat. Itu saya kemarin sudah ibaratkannya mendampingi masyarakat membuat laporan polisi di Polda Sumatera Utara. Hari ini jika memang itu Pak, kalau oknum tersebut tentara, saya akan buat laporan juga ya di Denpom. Ya, saya akan buat pengaduan juga kepada komandan Pas Pampres. Seperti itu, untuk dalam hal ini menegakkan keadilan itu. Saya jamin Pak, dan dalam hal ini saya membantah, masyarakat tidak ada keinginan membentangkan spanduk karena sudah saya arahkan dan saya larang. Saya sebagai penasihat hukum. Maka dalam hal ini, kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, kepada Bapak Kapolri, mohon untuk usut tuntas ya laporan kami. Dan kami pun pada hari ini juga akan membuat laporan khusus jika oknum itu adalah tentara, kami akan melakukan laporan khusus tersebut. Mohon juga Bapak Komandan Pas Pampres, dalam hal ini oknum itu Pak sudah mencoreng ya nama Pas Pampres. Apa salahnya jika oknum itu membilangkan kami pihak contoh, ini contoh Pak, Intel Kodam ingin mengamankan segala macam, tak perlu sampai disampaikan saya Pas Pampres, saya Pas Pampres, kami Pas Pampres, seperti itu.
Itu sudah menyalahi kode etik, Pak. Dan apalagi dibuktikan dia tidak pas pampres. Nah, ini mohon, Pak, apabila ini bisa mencoreng nama pas pampres juga. Jadi saya selaku kuasa hukum juga dalam hal ini akan terus tetap mendampingi masyarakat Desa Bantar Baru Dusun 1 dan Dusun 5. Salam hormat, saya Tommy Aditya Sinulinga. Terima kasih, Pak. Semoga harapan masyarakat ini dapat dikabulkan. Amin.